Bab 161. Pertemuan dengan kenalan lama. Edric tentu saja ingin Louis membantu mengobati luka kakinya, sungguh sangat ingin. Oleh karena itu saat ia mendengar Louis berkata demikian, ia langsung menampakkan tatapan mata yang sangat penuh dengan harapan. Louis menekan-nekan kakinya yang lumpuh itu dengan wajah datar, lalu berkata, "Kakimu ini, kalau kuobati, tidak masalah." "Benarkah?" Edric sangat terharu sampai air matanya hampir keluar. Ia tahu dokter ajaib di hadapannya ini sama sekali tidak peduli pada uang, kalau begitu ia hanya bisa membalasnya dengan perasaannya saja. Oleh karena itu Edric melemparkan tongkatnya, lalu berlutut di hadapan Louis dengan susah payah. "Kumohon dokter ajaib, lu mau menyembuhkan kakiku." Sudah berapa tahun, Edric mengira kakinya ini akan lumpuh selamanya. Namun tak disangka, hari ini ia kembali melihat harapan, mungkinkan dia tidak bersemangat. Agus tertawa dingin dan berkata, "Sudah dari awal aku menyuruhmu untuk bersikap hormat, pasti tidak akan terjadi masalah seperti ini." Perkataan itu seketika membuat tubuh Edric gemetaran sejenak. Ia memaki Enrico habis-habisan dalam hatinya lagi. Dan orang-orang di luar yang melihat kejadian itu, merasa sangat terkejut. Mereka belum pernah melihat tuan besar mereka berlutut, namun di saat seperti ini, tidak ada seorang pun yang berani masuk untuk memeganginya. Siapa yang melakukannya pasti akan dimarahi. Mereka hanya bisa berharap Louis dapat memaafkan mereka. Louis terdiam sejenak, lalu berkata, "Melihat sikapmu yang tulus ini, aku jamin padamu, kakimu ini pasti akan sembuh. Terima." Edric sangat bersemangat, baru saja ia hendak berterima kasih, ia melihat Louis melambaikan tangannya untuk menghentikannya, lalu berkata, "Jangan terburu-buru berterima kasih, aku hanya berkata kakimu bisa sembuh, tapi orang yang akan mengobatimu bukan aku, melainkan kakak keduaku." "Kakak kedua Anda?" Edric tidak mengerti. Louis mengangguk dan berkata, "Benar, ilmu kedokteran kakak keduaku juga lumayan. Dia sudah banyak belajar ilmu akupuntur dariku, tapi ia kurang pengalaman praktik. Apa kau mengerti maksudku?" Itu adalah pemikiran Louis. Penyakit kaki Edric adalah masalah neuropati yang sangat khas. Kalau Louis yang mengobatinya, ia pasti akan bisa melakukannya dengan sangat mudah. Tapi Louis tidak akan berbuat demikian, melainkan hendak menyuruh kakak keduanya, Elsa Lin, untuk menyembuhkan penyakit kakinya itu. Dengan kata lain, dia ingin membuat Edric menjadi bahan latihan kakak keduanya. Seperti saat diinfus di rumah sakit, para perawat lama biasanya tidak akan melakukannya sendiri, melainkan menyuruh murid-murid magang untuk menusuk jarumnya. Edric mana mungkin tidak mengerti apa maksud Louis. Dia hendak menggunakannya sebagai bahan percobaan, proses penyembuhannya pasti akan lebih sulit. Ia menatap mata Louis dengan hati-hati. Setelah tahu bahwa Louis tidak sedang bercanda, ia hanya memiliki dua pilihan, satu tidak jadi berobat, dua membiarkannya menjadi bahan percobaan. Dan Louis memberitahunya secara langsung tanpa sembunyi-sembunyi seperti ini, sudah menandakan tekadnya yang sudah bulat. "Aku memang memberimu dua pilihan ini saja, ingin berobat atau tidak, kau sendiri yang pilih." Anggap saja aku sedang menebus dosa anak tidak berbakti itu." Keluh Edric dalam hati. Ia tahu kalau Enrico tidak membuat masalah itu, Louis pasti tidak akan bersikap seperti ini padanya. Oleh karena itu, setelah berpikir beberapa saat, ia berkata, "Aku bersedia." Louis mengangguk, lalu memanggil Elsa kemari. "Kakak kedua, bukankah beberapa hari yang lalu aku baru saja mengajarimu cara akupuntur kaki yang baru? Kebetulan di sini ada pasien yang cocok untuk latihanmu." Dengan sedikit ragu, Elsa berkata, "Begitu tidak baik kan? Aku masih belum begitu lancar mempelajari cara akupuntur itu. Kurasa aku masih harus berlatih menggunakan orang-orangan selama beberapa saat." "Tidak apa-apa,
orang tua ini suka ditusuk oleh orang. Mendengar perkataan Louis, otot di ujung mata Edric berkedut. Lalu, Edric pun tinggal di sana dan menjadi bahan latihan tusukan akupuntur Elsa, sedangkan Enrico dan yang lainnya, sementara tinggal di hotel sekitar, dan menemani Edric untuk akupuntur setiap hari. Sekarang Enrico juga lebih diam, tidak berani mengganggu Cella lagi. Tentu saja, di situasi seperti ini, dia sudah tidak berkesempatan untuk berbuat sembarangan. Kalau tidak, jika kaki Edric sudah sembuh nanti, ia malah yang akan cacat. Kalau begitu pasti akan terlihat sangat konyol. Hari ini, Edric datang ke klinik Xinglin lagi, dan kebetulan bertemu dengan Sander dan istrinya berjalan keluar. Melihat Haze, seketika ia tercengang dan berkata, "Kau, Haze Jiang." Dia sudah tidak begitu ingat, ia berpikir lama sekali untuk mengingat nama Haze Jiang. Mendengar seorang pak tua yang duduk di kursi roda memanggil namanya, Haze pun juga tampak bingung. Ia menatap Edric dan bertanya, "Kau siapa?" Familiar, tapi tidak ingat. Bagaimanapun ia sudah meninggalkan kota Jinling 20 tahun lebih. Edric tersenyum pahit, lalu berkata, "Keluarga Qi dari kota Jinling." Mendengar nama keluarga Qi dari kota Jinling, Haze pun teringat akan sesuatu, matanya bersinar dan berkata, "Kau adalah Paman Qi." Edric menganggukkan kepalanya. "Ternyata memang benar kau, Paman Qi. Tak kusangka setelah bertahun-tahun berlalu, kita masih bisa bertemu di kota kecil yang ada di provinsi Jiangnan ini." Keluarga Jiang dan keluarga Qi dari kota Jinling dulu memiliki hubungan bisnis. Edric juga beberapa kali datang ke rumah keluarga Jiang, dan pernah bertemu dengan Haze. Oleh karena itu mereka berdua bisa dibilang sudah kenal lama. Edric berkata, "Terakhir kali bertemu denganmu, kau masih merupakan seorang gadis 20 tahunan, tak kusangka waktu berlalu secepat ini." Perasaan Haze juga bercampur aduk. Benar, hanya dalam sekejap, sudah bertahun-tahun berlalu. "Ayahku, dia baik-baik saja kan? Tubuh ayahmu cukup kuat, dulu aku juga sering mendengarnya memanggil-manggil namamu. Sepertinya dia menyesal dulu telah mengusirmu dari keluarga Jiang," kata Edric sambil menghela nafas. Dulu keluarga Jiang ingin menjodohkannya. Haze tidak setuju, oleh karena itu Zaki Jiang berkata bahwa jika ia tidak ingin dijodohkan, maka Haze harus angkat kaki dari rumah keluarga Jiang. Awalnya ia hanya ingin mendesak Haze saja, namun siapa sangka dengan sifat keras Haze, ia malah benar-benar meninggalkan keluarga Jiang. Setelah itu, mereka tidak pernah berkomunikasi lagi. Setelah mendengarnya, hati Haze merasa tidak enak. Ia berkata, kalau dia benar-benar menyesal, kenapa dia tidak mencariku untuk meminta maaf? Kau juga bukannya tidak tahu bahwa ayahmu itu sangat keras. Mereka berdua berbincang-bincang sejenak, sampai membicarakan keadaan keluarga Jiang belakangan ini. Ekspresi wajah Enrico tiba-tiba berubah sedikit tidak natural. Seperti menyadari sesuatu, Haze segera bertanya, "Paman Qi, apakah keluarga Jiang sedang ada masalah?" Bersambung.